Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang refleksi diri dan umpan balik. Hari ini kita pada kompetensi pendidik yang terakhir, yakni bagaimana guru merencanakan pembelajaran, ya, itu berbasis data. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya presentasi dulu, saya cek kita ada 16 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, masuk semua ya? Masuk. Hari ini tidak ada yang absen. Oke, selanjutnya, baiklah hari ini boleh lihat dulu ke depan, ya. Kita akan membahas tentang CPMK hari ini, yaitu mahasiswa kalian nanti mampu menganalisis asesmen penilaian, evaluasi kependidikan, rapor pendidikan, serta kompetensi abad 21 untuk merancang rekomendasi perbaikan pembelajaran. Nah, subnya khusus untuk hari ini, yaitu kalian nanti akan menganalisis kompetensi profesional guru, ya, yang kemarin kita refleksi diri dan umpan balik. Nah, hari ini kita akan mengarah kepada bagaimana kita memperbaiki pembelajaran berdasarkan studi kasus, gitu ya. Dalam perencanaan pembelajaran untuk rekomendasi, ya, khususnya di pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, kalian sesuai dengan informasi pada minggu yang lalu, kalian akan membuat teks rencana kegiatan. Nah, di teks rencana kegiatan ini nanti alurnya yaitu pakai SMART, seperti itu. S spesifik, M measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, di dalam bagian spesifik itu nanti ada tujuan pembelajaran, ya. Jadi kan kalau kalian pembelajaran kan awalnya pasti di identitas, lalu kita menyampaikan seperti ini CPMK, sub CPMK ini kan bagian dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita akan menggunakan teknik yang sejak dari dulu, yakni ABCD, audience, behavioral, condition, dan degree, seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatannya. Karena saya menggunakan hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yakni LOKR yang ada di artikel Scopus, gitu ya, terindeks Scopus, yaitu kita literasi, yakni kalian menyimak penjelasan materi dari video dan membaca materi di buku serta artikel penelitian. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini saya yakin bahwa itu sudah kalian laksanakan kemarin. Kalian sudah menyimak video yang sudah saya unggah di Google Classroom kelas kita, dan juga melalui link WA yang ada di grup kelas kita, seperti itu. Nah, kemudian di situ juga ada buku, dan juga buku sudah saya sampaikan halaman berapa, dan juga ada artikel penelitian terkait dengan bagaimana penggunaan data atau data driven untuk pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, hari ini yang kita di kelas ini, yakni kita akan orientasi, yakni kalian akan meninjau hubungan antara materi rapor pendidikan, tujuan pembelajaran berbasis ABCD, kemudian rencana perbaikan kegiatan pembelajaran yang berbasis data rapor pendidikan dengan teknik SMART. Dan nomor 3 adalah aktivitas ketiga, kalian akan berdiskusi terkait dengan teks rencana yang akan dipresentasikan berdasarkan teks yang sudah dikerjakan masing-masing. Saya yakin kalian sudah mengerjakan, ya, sesuai kemarin. Kemarin kan sudah minggu yang lalu ketika kita seminar itu, ya, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa silakan dikerjakan bagian ini, waktunya adalah lebih kurang 2 minggu. Nah, dan di tempat ini kalian nanti akan kolaborasi dari hasil pengerjaan kalian, gitu ya. Nah, akan memunculkan satu teknik, satu rencana yang berdasarkan teknik SMART berdasarkan hasil diskusi. Dan terakhir, kalian akan sembari menyimak presentasi, ya, menulis umpan balik lalu menyampaikannya, dan juga ada refleksi diri di dalamnya. Literasi dan orientasi. Nah, sebelum kita memulai, ya, kita masuk di
saya mau kita kembali lagi gitu ya. Kita berliterasi, kita ingat literasi kita. Ya. Oke, mari kita ingat materi yang sudah ada terkait dengan rapor pendidikan, tujuan pembelajaran berbasis ABCD, dan juga rencana perbaikan pembelajaran berbasis SMART. Nah, nanti silakan untuk diingat kembali. Ya, saya akan memberikan waktu beberapa menit untuk mengingat kembali, lalu tulis di buku kalian dan sampaikan terkait dengan apa yang masih kalian ingat tentang materi tiga materi tersebut. Oke, baiklah, silakan sampaikan 2 orang. Siapa yang pertama? Silakan. Oke, silakan Mbak Sheila. Berdasarkan dari kemarin materi yang sudah saya simak, saya mendapatkan bahwa rapor pendidikan berasal dari data asesmen nasional atau TKA, kemudian dengan survei lingkungan belajar, dan juga ada data kuantitatif dan data konteks sekolah yang ada di Dapodik. Oke, terima kasih Mbak Sheila. Ada yang lain? Baik, saya izin menambahkan untuk Mbak Sela. Teknik ABCD itu ada audience, behavior, condition, degree, sedangkan teknik SMART itu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan teamwork atau durasi waktu. Oke, terima kasih. Pada tahapan yang kedua yang bernama orientasi. Kalau tadi literasi kita mengingat kembali materi kan. Sekarang kita orientasi adalah kita coba menghubungkan antara 3 materi tersebut dengan subjek MK hari ini. Oke. Paham maksud saya? Paham. Kalau paham, sekarang silakan coba tulis hubungan antara 3 materi tersebut dengan subjek MK hari ini. Silakan untuk menyampaikan. Silakan Mbak. Jadi hubungan materi-materi dengan subjek PMK menurut saya itu materi repot pendidikan, raport pendidikan, tujuan pembelajaran berbasis ABCD, dan rencana perbaikan pembelajaran berbasis SMART berkaitan dengan subjek PMK karena membantu saya memahami bagaimana guru profesional memanfaatkan data untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran dan merancang perencanaan yang tepat. Melalui perencanaan materi tersebut, saya dapat memahami proses menyusun tujuan pembelajaran yang jelas serta rekomendasi perbaikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk penanganan dari tepuk semangat saja, gitu ya. Nanti saya contohkan ya, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke ya. Oke, paham? Oke, kita dulu. Tepuk semangat, semangat. Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu ini? 1, 2, sekarang tanggal 20-an ya? Ya. Oke, kalau gitu angka 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2 untuk ke depan untuk presentasi. Silakan. Dan yang lain silakan tulis untuk menuliskan depan balik. Sebelumnya terdapat hadis dari Al-Bayhaqi. Hadisnya Yuskinahu an amalan ahadakum amila idha yuhibbullahu inna. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau bersungguh-sungguh dan profesional. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi analisis studi kasus SMP Garuda, teks rencana kegiatan perbaikan pembelajaran terdiri atas yang pertama spesifik. Setelah mengikuti pembelajaran teks puisi rakyat melalui kegiatan membaca, berdiskusi, dan menganalisis teks condition, peserta didik kelas 7 SMP Garuda audiens mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur makna, nilai budaya, serta pesan dalam teks puisi rakyat behavior dengan ketepatan minimal 85% berdasarkan hasil asesmen pembelajaran degree. Yang kedua, measurable terukur, meningkatkan capaian literasi teks sastra sebesar 15% berdasarkan hasil pretest dan kontes. Berdasarkan studi kasus, nilai awal literasi teks sastra 70% akan ditingkatkan menjadi 85% setelah
model discovery learning dan project based learning, serta media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Selanjutnya relevan, kegiatan memanfaatkan teks puisi rakyat yang dekat dengan budaya dan pengalaman siswa SMP Garuda. Yang terakhir itu timbon atau berbatas waktu, dilaksanakan selama 3 pertemuan 3x2 JP pada bulan Juni 2026. Oke, terima kasih kelompok 2 berdiri dulu di sini. Baiklah, silakan saya ingin tahu bagaimana umpan balik dari terhadap tanggapan terhadap presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan dari kelompok 3 ya, karena kelompok 2 pada kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan umpan baliknya. Ya, silakan. Menurut saya, presentasi kelompok 2 sudah menunjukkan hubungan yang baik antara rapor pendidikan, tujuan pembelajaran berbasis ABCD, dan rencana perbaikan pembelajaran berbasis SMART untuk meningkatkan literasi teks sastra melalui pembelajaran teks cerita rakyat yang memanfaatkan penggunaan model pembelajaran dan kearifan lokal yang tepat. Saran saya, kelompok 2 dapat memperjelas indikator evaluasi pada setiap tahap kegiatan agar peningkatan literasi sebesar 15% dapat terukur secara lebih optimal. Terima kasih. Kita masuk kepada tahapan yang keempat dari model pembelajaran ini, yakni refleksi. Nah, refleksi ini, yakni kalian akan secara individu itu akan melakukan refleksi dengan cara menjawab pertanyaan ini. Kita refleksi tentang pengetahuan ya, pengetahuan kita terhadap yang sudah kalian simak tadi, termasuk kemarin yang meninjau video, gitu ya. Nah, dengan menjawab pertanyaan ini, yang pertama adalah apa yang sudah Anda pahami. Yang kedua adalah apa yang belum Anda pahami, dan yang ketiga ini yang juga terpenting gitu ya, karena jarang juga sih gitu ya, yakni apa yang kalian lakukan tindak lanjut gitu ya, yang kalian lakukan agar hal yang kalian belum pahami menjadi lebih paham gitu. Misalkan belum paham itu masih 60%, nah ini dengan tindak lanjut ini kita berharap bahwa nanti pemahamannya bisa di atasnya 70 atau 80%. Oke, silakan mulai menuliskan refleksi diri. Cuma satu saja perwakilan terkait dengan refleksi diri yang sudah ditulis. Silakan, siapa? Oke, terima kasih. Silakan. Untuk refleksi diri saya yang pertama, saya sudah memahami bahwa rapor pendidikan dapat digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan pembelajaran. Kemudian, hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk merancang tujuan pembelajaran yang berbasis ABCD. Kemudian yang kedua, saya merasa masih perlu memahami lebih mendalam lagi tentang cara menentukan indikator keberhasilan yang tepat dari data rapor pendidikan, serta bagaimana mengukur efektivitas rencana perbaikan pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, saya akan mempelajari kembali contoh analisis rapor pendidikan, kemudian berdiskusi dengan dosen dan teman, serta mencoba menerapkan teknik SMART dalam menyusun rencana pembelajaran agar dapat memahami penerapannya secara lebih baik lagi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk saya. Ada dua ujung kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah simpulan. Nah, ini bagian saya. Bahwa jadi begini, kompetensi pendidik itu salah satunya yang terpenting saat ini adalah kalian merencanakan pembelajaran itu harus berbasis data. Jadi bukan sekadar angan-angan, atau saya bilangnya adalah kita guru bukan dukun gitu ya. Jadi harus semuanya berbasis data. Nah, data di sini kita bisa data dari rapor pendidikan, mulai dari kemampuan literasi anak, numerasi anak, kemudian bagaimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, metodenya misalkan lebih kurang 100 menit ya, kurang sedikit ya, kurang 3 menitan. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih dari saya. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.